Ya, perkenalkan saya Emilia Febiola Selangit dengan NIM 1020225007. Di sini kita akan membahas mengenai perhitungan probabilitas, permutasi, dan kombinasi. Jadi langsung saja kita masuk. Yang pertama itu, probabilitas merupakan sebuah nilai yang digunakan untuk mengukur tingkat terjadinya suatu kejadian yang tidak menentu atau acak. Peluang umum merupakan peluang bahwa sesuatu akan terjadi. Teori probabilitas menjanjikan metode-metode yang berkaitan dengan ketidakpastian serta suatu bagian yang tak terpisahkan dan proses pengambilan keputusan. Konsep-konsep probabilitas ialah dasar dan sampel-sampel serta inferensi tentang populasi yang bisa dibuat dari suatu sampel. Permutasi dan kombinasi sering dianggap sulit oleh banyak siswa. Meskipun mereka telah mempelajari rumus-rumus dasarnya, kesulitan masih muncul terutama ketika menghadapi soal cerita. Hal ini terjadi karena siswa tidak hanya perlu mengingat rumus, tetapi juga memahami konteks soal menentukan apakah situasi termasuk permutasi atau kombinasi. Yang pertama kita masuk ke probabilitas. Probabilitas berasal dari kata probably, yaitu kemungkinan. Jadi probabilitas artinya kemungkinan yang bisa terjadi pada suatu peristiwa. Tentu menggunakan pendekatan nalar logis saja, sinkron menggunakan batasan serta asumsi tertentu. Karena intinya insan hanya bisa menduga apa yang akan terjadi, namun tidak mampu mengetahui apa saja yang belum terjadi. Adapun manfaat probabilitas dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama itu membantu peneliti dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat. Dengan teori probabilitas kita dapat menarik kesimpulan secara tepat atas hipotesis yang terkait dengan karakteristik populasi. Yang ketiga, mengukur derajat ketidakpastian dari suatu analisis sampel penelitian dari suatu populasi. Berikut jenis-jenis probabilitas, yaitu yang pertama itu probabilitas klasik, pendekatan yang paling awal dan bersifat teoritis. Probabilitas dihitung berdasarkan rasio antara jumlah kejadian yang diinginkan dengan jumlah seluruh kemungkinan yang mungkin, dengan asumsi bahwa semua hasil bersifat equiprobable atau memiliki peluang yang sama. Yang kedua itu probabilitas empiris. Jenis ini didasarkan pada observasi atau data historis dari kejadian yang telah terjadi. Probabilitas dihitung dengan membandingkan frekuensi kejadian tertentu terhadap jumlah total percobaan. Dan yang ketiga itu probabilitas subjektif. Merujuk pada estimasi personal berdasarkan opini, pengalaman, atau persepsi individu. Meskipun bersifat intuitif, jenis probabilitas ini tetap digunakan dalam pengambilan keputusan, terutama dalam kondisi ketidakpastian ekstrim atau minim data. Selanjutnya ada beberapa cara menghitung probabilitas suatu peristiwa atau kejadian, antara lain yang pertama itu divisi frekuensi relatif atau empiris, probabilitas taksiran atau empiris dari suatu kejadian di tengah sebagai frekuensi relatif dari terjadinya kejadian apabila banyaknya pengamatan besar. Contohnya, seorang manajer sebuah supermall mengamati bahwa dari 50 pengunjung ada 5 orang melakukan pembelian pada hari pertama. Pada hari berikutnya, 20 dari 50 pengunjung melakukan pembelian. Berapakah frekuensi relatif pembelian pada masing-masing hari? Jadi jawabnya itu hari pertama, P atau biasa kita sebut dengan pembelian sama dengan 5 kita bagikan dengan 50 sama dengan hasilnya 0,10. Hari kedua, P sama dengan 20 dibagi 50 sama dengan 0,40. Jadi frekuensi relatif pembelian pada hari pertama adalah 0,10 dan hari kedua adalah 0,40. Selanjutnya permutasi. Permutasi adalah penyusunan kembali suatu kumpulan objek dalam urutan yang berbeda dari urutan yang semula. Pengaturan elemen R yang terurut disebut repermutasi yang diambil pada suatu waktu. Permutasi N unsur berbeda adalah susunan N unsur tersebut dengan memperhatikan urutannya tanpa ada unsur yang boleh diulang. Jadi permutasi susunan A, B, dan BA adalah berbeda. Selanjutnya jenis-jenis permutasi. Yang pertama itu permutasi unsur-unsur yang sama. Misalkan ada sebuah kata 5 huruf, yaitu huruf pertama R, huruf kedua U, huruf ketiga M, huruf keempat U, huruf kelima S. Maka nada permutasi yang berulang karena ada 2 unsur huruf yang sama sebenarnya merupakan satu permutasi.
Jika kita masukkan ke rumus yang biasa, maka permutasinya itu terdiri dari 5 dari 5 sama dengan 5 faktorial sama dengan 5 dikali 4 kali 3 kali 2 kali 1, hasilnya itu 120. Tapi coba kita amati di antara 120 permutasi pasti ada yang berulang atau double karena ada dua huruf yang sama. Berapa sebenarnya jumlah permutasi yang benar? Jumlah permutasi jika unsur-unsur yang sama bisa dicari dengan rumus P N I, I1, I2 titik-titik IK. Jadi 5 huruf rumus bisa dibuat susunan sebanyak 5 faktorial dibagi 2 faktorial sama dengan 3 kali 4 kali 5 sama dengan 60. Cara misal huruf pembentukan matematika, maka 10 faktorial kita bandingkan dengan 2 faktorial kali 3 faktorial kali 2 faktorial sama dengan 151,200 dan 2 huruf T. Yang kedua itu permutasi dari unsur-unsur yang berbeda. Misalkan dari 3 buah angka 1, 2, 3 akan disusun suatu bilangan yang terjadi atas 3 angka dengan bilangan-bilangan itu tidak mempunyai angka yang sama. Susunannya yang dapat dibentuk adalah 1, 2, 3, 32, 2, 13, 2, 31, 3, 12. Banyak cara untuk membuat susunan seperti itu. 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6 cara. Selanjutnya kita masuk ke kombinasi. Kombinasi bentuk khusus dari permutasi adalah kombinasi. Jika pada permutasi urutan kemunculan diperhitungkan, maka pada kombinasi urutan kemunculan diabaikan. Rumus kombinasi min R atau jumlah pemilihan yang tidak terturut R elemen yang diambil dari N buah elemen atau Rn dilambangkan dengan CNR atau NCR adalah yang dimana rumusnya itu N kecil CR sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dikurang dalam kurung N kurang R faktorial. Contohnya itu ada untuk 5 calon dalam audisi bernyanyi yaitu berinisial A, B, C, D, E. Kemudian terdapat 3 calon yang akan terpilih. Berapa banyak kemungkinan susunan yang dipilih dari kelima calon audisi tersebut? Jadi kita menggunakan rumus yang tadi sudah kita bahas yaitu NCR sama dengan N faktorial kita bagi dengan R faktorial N kurang R faktorial, di mana C 3/5 sama dengan 5 faktorial kita bagikan dengan 5 kurang 3 faktorial kali 3 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 faktorial dibagi dengan 2 faktorial 3 faktorial sama dengan 10 kombinasi. Selanjutnya jenis-jenis kombinasi yaitu yang pertama kombinasi peluangan jika urutan tidak diperhatikan dan objek bisa dipilih lebih dari sekali, maka jumlah kombinasi yang ada adalah N adalah jumlah objek yang dipilih dan K adalah jumlah yang harus dipilih. Sebagai contoh di sebuah toko donat itu menyediakan 10 jenis donat berbeda. Ingin membeli 3 donat, maka kombinasi yang dihasilkan adalah 10 tambah 3 dikurang 1 dibagi 3 faktorial 10 kurang 1 sama dengan 220. Selanjutnya perbedaan permutasi dan kombinasi. Dalam permutasi, suatu urutan posisi atau jabatan dan penempatan menjadi suatu permasalahan. Sedangkan dalam kombinasi, ketiga hal tersebut tidak menjadi suatu permasalahan. Yang kedua, perbedaan urutan akan menyebabkan perbedaan makna dalam permutasi, namun sebaliknya dalam kombinasi perbedaan urutan tidak menyebabkan perbedaan makna. Jadi kesimpulannya itu kombinasi adalah banyak susunan dari sekelompok unsur tanpa memperhatikan urutannya. Banyaknya kombinasi R unsur dari N unsur berbeda dilambangkan dengan CRN atau NCR atau C dalam kurung N, R dengan R lebih kecil dari N dikali 2 kali 1. Dalam permutasi pengaturan satu kelompok unsur dengan penyusunan banyak cara secara berurutan sehingga urutannya relevan. Sedangkan kombinasi susunan banyak cara atas sekelompok unsur sehingga urutannya irrelevan. Perbedaan urutan akan menyebabkan perbedaan makna dalam permutasi, namun sebaliknya dalam kombinasi perbedaan urutan tidak menyebabkan perbedaan makna. Baik teman-teman, di sini kita langsung masuk saja ke soal kasusnya. Di mana soal kasus yang pertama, di sebuah rumah sakit terdapat 8 petugas rekam medis yang akan dipilih mengikuti pelatihan coding diagnosis. Kepala ruangan ingin memilih 3 petugas secara acak. Berapa banyak kombinasi petugas yang akan dipilih?
Oke, langsung saja kita bahas, yaitu jawabannya D, 56. Karena urutan pemilihan tidak diperhatikan, maka menggunakan rumus kombinasi, yang dimana rumusnya tadi yang sudah kita bahas, C dalam kurung N, R sama dengan N faktorial per R faktorial dalam kurung N kurang R faktorial, yang kita ketahui dimana N-nya itu sama dengan 8, R-nya itu 3. Maka C 8,3 sama dengan 8 faktorial dibagi dengan 3 faktorial dalam kurung 8 kurang 3 faktorial. Maka 8 faktorial dibagi dengan 3 faktorial kali 5 faktorial, hasilnya 5 kali 7 kali 6 bagi 3 kali 2 kali 1, maka hasilnya itu adalah 56. Jadi banyak kombinasi petugas yang dapat dipilih adalah 56 cara. Selanjutnya soal nomor 2. Sebuah kotak berisi 5 bola merah dan 3 bola biru. Diambil 2 bola secara berurutan tanpa pengembalian. Berapakah peluang terambil bola merah pada pengambilan pertama dan bola biru pada pengambilan kedua? Jadi langsung saja kita masuk ke jawabannya. Jawabannya itu B, 15/56. Karena pengambilan tanpa pengembalian, maka termasuk kejadian dependen. Gunakan rumus aturan perkalian yang dimana P, A dan B sama dengan PA dikali PB per A. Di mana peluang pengambilan bola merah pertama yaitu PA sama dengan 5/8. Setelah satu bola merah diambil, tersisa 4 merah dan 3 biru dari total 7 bola. Peluang pengambilan bola biru kedua yaitu kita menggunakan rumus P, B kurang B per A sama dengan 3/7. Maka PA dan B yaitu 5/8 dikalikan 3/7, hasilnya 15/56. Jadi peluangnya adalah 15/56. Soal yang terakhir, yaitu seorang siswa ingin membuat password 4 angka dari angka 1, 2, 3, 4, 5 tanpa peluangan angka. Berapa banyak password berbeda yang dapat dibuat? Langsung saja kita bahas, yaitu jawabannya C, 120. Karena urutan angka diperhatikan, maka menggunakan permutasi dengan rumus P dalam kurung N, R sama dengan N faktorial dibagi dengan N kurang R faktorial. Kita ketahui bahwa N-nya itu tadi 5, R-nya itu adalah 4. Jadi langsung saja kita masuk ke pembahasan. P 5,4 sama dengan 5 faktorial. Kita bagikan dengan 5 kurang 4 faktorial. Jadi 5 faktorial per 1 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 2 kali 3 kali 2 sama dengan 120. Jadi banyak password berbeda yang dapat dibuat adalah 120 password. Baik teman-teman, sekian dari pembahasan kita. Maaf jika ada kata atau baik teman-teman, sekian dari pembahasan kita hari ini. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.